Welcome to my English class with me, Mrs. Deti Meliana. Today, we will study Chapter 2 with topics Let's Live a Healthy Life. In the Chapter 2, we will learn to state the purpose or intention to do something and to agree or disagree with a suggestion or an idea. But in this video learning, we will study to state the purpose or intention to do something. Untuk to agree or disagree, we will study in the next video. Setiap aktivitas, apakah itu study, cooking, atau cook, atau sing, pasti punya intention atau tujuan. Why do you study? Kenapa kamu belajar? To be smart, untuk pintar, untuk menjadi pintar. Kemudian orang belajar kenapa? Untuk menjadi pintar. Ibu memasak. Untuk apa ibu memasak? Untuk make a healthy food for the family. Untuk membuat masakan yang sehat untuk keluarga. Kemudian, why do we sing a song? Kenapa kita bernyanyi? To make happy, untuk membuat bahagia. So, every activities have an intention. Semua aktivitas punya tujuannya. Next, selanjutnya. To state the purpose or intention to do something. Ada 4 polanya. Secara grammatically adalah to, artinya untuk, in order to, agar, atau supaya, so, jadi, so that, sehingga. So, if you want to state the purpose or intention to do something, you can use this pattern. To, in order to, so that. But, before we continue to the subject, atau to state the purpose to do something, we must know what is conjunctions. What is conjunction? Conjunctions connect words, phrases, clauses, and sentences together. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang conjunction atau kata penghubung. Karena kata penghubung dipakai untuk menyatakan tujuan. Kata conjunction yang dipakai untuk menyatakan tujuan tadi adalah so that, so, in order to, dan to. Semua kata conjunction ini memiliki arti yang sama. Ya, artinya agar, sehingga, atau jadi, atau supaya. Sama-sama untuk menyatakan tujuan. Tapi semuanya walaupun memiliki arti yang sama, tetapi penggunaannya dalam kalimat tetap harus diperjelas. Bisa dipahami ya? Sekarang kita pelajari dulu clause atau frase. Apa itu clause? Apa itu frase? Clause is a group of words that includes at least a subject and a verb. Jadi, clause ini adalah sekumpulan atau kelompok atau gabungan kata-kata yang di dalamnya terdiri atas subjek, predikat. Kalau bahasa Indonesianya predikat, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya kita biasanya menggunakan kata verb atau kata kerja. Subjek dan predikat itu digabungkan berpotensi menjadi kalimat. Ibu ambil contoh, misalnya,
She sings. Dia bernyanyi. Itu sudah kalimat. Misalnya kita tambahkan lagi. She sings a song. Dia menyanyikan sebuah lagu. Subjek dan predikat sudah bisa menjadikan itu kalimat ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya frase. A phrase is a group of words that does not include a subject and a verb. Jadi frase itu gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki unsur subjek dan predikat tapi memiliki makna. Misalnya Ibu ambil contoh. A beautiful girl. A beautiful girl memiliki makna, tapi dia bukan kalimat. Kalau a beautiful girl itu biasanya kita katakan sebagai noun phrase. Ibu sudah jelaskan noun phrase pada pelajaran di kelas 8 kemarin ya. Jangan lupa apa itu noun phrase. Oke, sekarang observe this dialogue. Dialog ini ada Siti, Dayu, Edo, and Lina. Siti said, "Hi Dayu, have you taken any medicine yet?" Hai Dayu, apakah kamu sudah minum obat? Berarti si Dayunya lagi sakit ya. Kita lihat nanti apa sakitnya. Kata si Dayu, "Yes, I have. But it's only helps a little." Ya, saya sudah minum obat, tapi hanya membantu sedikit saja, atau tidak berpengaruh sama sekali obatnya tadi. Kemudian Siti berkata lagi, "Maybe you just have to take some rest in order to get well soon." Mungkin kamu harus beristirahat sehingga segera membaik. Kata Dayu, "You are right. In fact, I have been to the toilet many times today." Kamu benar, saya harus beristirahat. Tapi kenyataannya, saya sudah ke toilet beberapa kali hari ini. Berarti si Dayunya sakit perut ya, anak-anak ya. Kata si Edo, "Poor you. Kasihan sekali kamu. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated." Kamu perlu minum banyak air sehingga kamu tidak dehidrasi. Kalau orang buang air besar terus-menerus, dia akan dehidrasi. Jadi harus minum banyak air. Kata Dayu, "This is a good lesson for me. I never care about what I eat." Ini adalah pelajaran bagus buat saya. Saya tidak pernah peduli apa yang saya makan. Jangan seperti Dayu ya. Karena Dayu tidak peduli dengan apa yang dia makan, sehingga dia menjadi sakit perut. Oke, kata Udin. Right. Guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them so you will not take any germs into your tummy. Benar, kata si Udin. Oh, guys, jangan lupa mencuci buah-buahan dan sayuran sebelum kamu makan. Kamu memakannya. Kata them ini mengacu kepada buah-buahan dan vegetable, sayuran. Jadi kamu tidak akan terkena atau tidak akan kena bakteri atau tidak akan masuk bakteri ke perutmu. Kata si Dayu, "Yes, boss, you are right. We should always clean our food well. I should be more careful now." Ya, bos, kamu benar. Kita sebaiknya selalu membersihkan makanan dengan baik. Saya harus lebih hati-hati sekarang. Kemudian kemudian Lina berkata, "Dayu, you look very pale. Kamu terlihat pucat. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Don't take diarrhea lightly." Dayu, kamu terlihat sangat pucat.
Saya pikir kamu butuh atau kamu perlu ke dokter segera sehingga mendapatkan bantuan. Jangan anggap remeh diaremu. Kata si Dayu, no, of course not. Tidak, tentu saja tidak. Saya tidak menganggap diare saya sepele. Actually, sebenarnya ibuku, my mom, is on her way from the office to take me to the hospital. Sebenarnya ibuku sudah dalam perjalanan dari kantor untuk membawa saya ke rumah sakit. Kata Siti, good, we'll help you to get ready now. Baik, kami akan membantumu untuk bersiap-siap sekarang. Nah, in this dialogue, we find 4 conjunction to state the purpose to do something. The first is in order to, and then so that. So, kemudian ada lagi in order to. Ini adalah conjunction untuk menyatakan tujuan melakukan sesuatu. Bisa dipahami ya anak-anak semuanya? Selanjutnya, pay attention to the following sentences. The first sentence, maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Ada kata in order to. The second sentence, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Ada kata so that. And the last one, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germs into your tummy. Ada kata so, in order to, so that, dan so, itu termasuk conjunction untuk to state the purpose or intention to do something. Oke, sekarang we will study the pattern, polanya. Yang pertama itu adalah in order to. Polanya adalah in order to plus verb 1 or be. Gua ambil contoh kalimatnya, we should take vitamin regularly in order to get healthy. We should take vitamin regularly adalah kalimat ditambahkan in order to, kemudian ditambahkan verb 1, seperti ini patternnya. Verb 1, get healthy sebagai complement saja. In order to juga bisa digunakan di awal, in the first sentence, di awal kalimat. In order to get healthy, we should take vitamins regularly. The first sentence and the second sentence sama saja, hanya meletakkan in order to-nya. Ada yang di tengah-tengah dan ada yang di awal kalimat. The last sentence, Ada should study hard in order to pass the exam. In order to-nya berada di tengah-tengah. Pattern kedua, pola kedua. So that, artinya sehingga. So that plus sentence, kalimat. For example, Edo takes vitamins every day so that he can be healthy. Edo takes vitamin every day, ini adalah kalimat. Tambahkan so that-nya, conjunctions, kemudian he can be healthy, ini adalah kalimat juga. The second example, we need to take a bath regularly. Ini adalah kalimat, kemudian ada so that our body stay clean and healthy. Ini adalah kalimat juga. Oke, selanjutnya pola yang ketiga, so, jadi, sama. So juga diikuti dengan kalimat. For example, we should wash fruits and vegetables. Ini kalimat. So, we will not take any germs into our tummy. Ini juga kalimat.
Andini should study harder. Ini kalimat. So, conjunction-nya. Kemudian ditambahkan kalimat lagi. She will be able to do the test easily. Oke, pola yang terakhir, the last patterns adalah to. To kita tambahkan verb one atau to be. Contohnya, you need to drink a lot of water. Ini kalimat ya tadi ya. Tambahkan to conjunction-nya. Nah, ininya yang kata kerjanya. To avoid getting dehydrated. Avoid-nya kata kerja. Oke. Contoh yang kedua, we jog every day. Kita jogging setiap pagi. We jog every morning. Kita jogging setiap pagi. To, conjunction-nya have. Have-nya itu adalah kata kerja atau verb. Have stronger lungs. Untuk mempunyai paru-paru yang lebih kuat. Jadi kita kalau bisa jogging setiap pagi. Oke, kita compare. Comparisons among conjunctions. Kita bandingkan di antara conjunction ini. In order to, kalimat, kemudian in order to, kata kerja. Kalau yang to, kalimat, to juga kata kerja juga. Ini polanya sama ya. Kemudian Andini should study harder. So, Andini ini adalah kalimat, kemudian tambahkan so, kemudian ditambahkan kalimat. Ini berbeda polanya dengan ini ya. Ini kalimat, kemudian conjunction so, kemudian kalimat. Kalau yang ini tadi kalimat, to atau in order to, kemudian langsung ke verb, kata kerja. Yang so sama dengan kata so that. Nah, so that juga kalimat, setelah itu baru so that, baru kalimat lagi. Yang ini so dengan so that sama polanya, in order to sama polanya dengan to. Itu perbandingannya, comparison-nya. Bisa dipahami ya. Ibu ulangi lagi sekali lagi. Kalau in order to, setelah kata in order to, dia menggunakan kata kerja, to juga menggunakan kata kerja, tapi kalau so, dia menggunakan kalimat setelahnya, so that juga menggunakan kalimat setelahnya. Oke, sekarang kalau tadi belajarnya to state the intention to do something, menyatakan keinginan. Sekarang how to ask intention, bagaimana bertanya keinginan. To ask purpose of doing something we use, untuk menanyakan tujuan melakukan sesuatu, kita bisa gunakan yang pertama what for. What for, titik-titik, atau blanks, question mark. Contohnya, what for do we need to wear mask? Untuk apa kita perlu menggunakan masker? We need to wear mask. Ini to state the purpose-nya ya. We need to wear mask in order to, maksud kata kerja, avoid virus entering our mouth. Menghindari virus masuk ke mulut kita. Contoh lain lagi, what for do we do exercise? Untuk apa kita melakukan atau berolahraga? We do exercise so that. Ini kalimat, kemudian so that, kemudian kalimat lagi. We do exercise so that we get healthy. Kemudian kalau tadi what for, baru titik-titik. Sekarang what, titik-titik atau blanks, for. Ini polanya, bisa dilihat. Contohnya, what should we eat nutritious food for? Sama artinya, untuk apa kita makan makanan yang bergizi atau bernutrisi?
Jawabannya, to state the purpose-nya, we should eat nutritious food so we can reduce the risk of serious disease. Kita sebaiknya makan makanan yang bernutrisi atau bergizi, jadi kita bisa mengurangi resiko penyakit yang serius. Bisa dipahami ya, Nak ya? Okay, I think that's all our material today. See you to the next lesson. The next lesson is about to agree and disagree. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe, like, and comment Deti Neliana channel. Thank you for watching.